Kullu amrin jibalin la yudamdi Bismillah wa'akta. Setiap perkara atau perbuatan kalau tak dimulai Bismillah, maka perkara itu terputus, tak dapat berkah dari Allah. Maka untuk dapat berkah di majlis kita ini, mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung buri si burung balang terbang tinggi di kota Batam. Dari bunyi sambutan salam kayaknya belum makan malam. Baik, belum makan malam dulu. Insyaallah nanti habis ini majelis selawat muslim kasih kita makan. Ada Bapak Ibu, ada 4 golongan yang dijamin Allah masuk surga dengan selamat. Berapa golongan? Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Salam, Rasulullah menyampaikan, ayuhan nas aksus salam, wahai manusia sebarkan salam. Memberi salam, menjawab salam. Memberi salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam wajib. Yang kedua, wa'at imut ta'am, memberi dan menjamu, memberi uang makan. Nah, malam ini al-muslimin menjamu dan membuat kita makan. Nah, kalau ibu nak termasuk golongan orang yang masuk surga dengan selamat, sering-sering nasi orang makan. Jangan tiap hari nanti tekor nanti. Ingat ya. Yang ketiga, wasilul arham, menyambung tali silaturahmi. Alhamdulillah hari ini kita menyambung tali silaturahmi. Kata Rasulullah, man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqi wa yusa'alahu fi asarihi wa yasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka banyak-banyaklah tanggung tali silaturahmi. Alhamdulillah hari ini Bu dan Ibu, saya juga kita menyambung silaturahmi ini. Sebelum saya ceramah tadi disuruh makan oleh panitia. Nah, ini rezeki. Inilah kita bedanya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita lupa sedikit makan. Kalau kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Betul? Nah, makanya Rasulullah itu dalam hidup itu sekali tak sakit. Apa rasanya? Kata Rasulullah, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa ija akalna la nasbah. Kami adalah umat yang makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Saya ulangi, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita belum kenyang, belum berhenti. Betul tak? Babu atas anda, penyakit banyak belum kenyang, belum berhenti tadi. Apabila bulan puasa itu, semua ada. Apa busuk, apa mati, apa belum boleh. Kenapa saya nyebut apa? Kerana apa mengenai asal ya? Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah wa ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul 'alim. Wa qala Allah Ta'ala wa wasdaqul qa'ilin ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ayat ini sudah populer kalau kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama, sekaligus Ketua Pengurus Wilayah Baitur Rahmah Kalimantan Barat, Bapak Al-Ustaz Sabrul Jamil SAT. Nama beliau ini Bapak Ibu disebutkan dalam Al-Quran surah ke-70 Al-Ma'arij ayat 5.
Fasbir sabran jamila. Bersabarlah kamu dengan kesabaran tingkat yang baik. Kalau orang yang tingkat kesabaran itu tinggi dan baik, itu namanya sabrun jamil. Bukan saya nak muji-muji, namun beliau ini dalam Al-Quran. Quran surah ke-70 Al-Ma'arij ayat yang kelima. Fasbir sabran jamila. Beruntung beliau ini dikasihkan nama. Memang betul orang sabar di tingkat tinggi. Alhamdulillah bu, saking sabarnya beliau ini demam, mengejar pergi sana. Kata Ustaz Tajudin tadi, tiap malam pergi malam tadi kan puji, malam ini tembak sampai besok ke biro, puji tiap malam bu. Nah, makin kita doakan beliau ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Mudah-mudahan diberikan Allah umur berkah. Jangan umur panjang. Kalau umur panjang tak ada berkah, percuma. Betul bu? Yang sama-sama saya kita hormati guru kita bersama, Bapak Ustaz Tajudin SPDI, salah satu pemilik suara emas terbaik yang punya Mitau Rahmat adalah beliau. Bapak siapa yang mendengarkan indahnya beliau di suara dia, ibu-ibu kelapa. Indah suara beliau. Belum kita Mitau Rahmat diri ke beliau. Suaranya lembutnya enak, cengkoknya enak, betul bu? Betul rasanya? Ya, bukan saya nak muji-muji ni. Yang saya kita hormati bersama Abang Bunda Ketua Seksi Perwira Mitau Rahmat, Bapak Ustaz Badarudin. Jalan-jalan ke Kota Bintan, hati-hati jalan dan kucing. Hari ini rasanya spesial karena bertemu 3 udin. Yang pertama Ustaz Tajudin, yang kedua Ustaz Badarudin, yang ngomong Jalaluddin. Betul bu? Udin sedunia. Abang Ibu, Bapak, hari ini kita jangan tegang. Karena hari ini adalah penutupan Majelis Selawat Muhsinin. Bukan dalam arti untuk tidak selawat lagi, dalam arti menyambut bulan suci Ramadan. Baik, Bapak Ibu, saya tadi pagi di WA oleh Adinda Ustaz Ismandi. Bang, kata, tolong selama abang 2 jam kata. Dia bilang sama saya, ini WA saya. Bapak saya WA. Oh iya, saya mau tanya dulu. Saya bilang, ibu tahan ya 2 jam. Sekarang saya tanya Bapak mampu tak lawan ibu 2 jam? Ceramah. Dia kan mikir macam-macam. Ya, ada bu. Ternyata beliau minta ini 20 menit ya, bukan 4 jam. Kalau ibu tahan 2 jam, insyaAllah saya tak tahan. Baik, kita memaksimalkan waktu ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-154, di situ Allah menjelaskan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya walakin la tashurun. Janganlah kau mengira orang yang mati di jalan Allah itu meninggal atau mati, padahal mereka sebenarnya masih hidup. Dan saya merinding mulut saya yakin dan percaya malam ini dan ibu bapak semua, malam ini guru kita yang mulia yang mendirikan Mitau Rahmat ini, yang lagunya kita bawakan ini menyaksikan kita membawakan salawat 40 yang diajarkan oleh beliau. Siapa dia? Almarhum guru kita mulia Kiai Haji Muhammad Yunus Muhammad. Kita katakan mudah-mudahan beliau almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya merasakan indahnya sama almarhum. Bagaimana almarhum saya sempat mengayunkan beliau waktu Nabi ajal dari Baja Salsan ke Telban Sakit. Dan kalau beliau kalau sudah berjalan tu tetaplah tangan tu setindak aku. Dia gabetkan waktu. Alhamdulillah saya ini bukan Nabi selawat dengan almarhum, kami belajar ilmu fikih, juga ilmu nahwu sorab kepada juga almarhum. Alhamdulillah. Dan saya masih teringat Bapak Ibu pesan beliau, anak anda jalan lagi. Kalau sering mencium tangan guru itu bodoh. Karena apa? Mencium tangan guru itu, karena guru itu kan mencium tangan gurunya lagi mencium tangan lagi. Itu berkah. Ingat pesan saya almarhum sama saya. Maka dari itu, kalau saya sering mencium tangan beliau, kalau Bapak Ibu mau berkah, cium tangan saya lagi. Karena saya tersambung
khalaqnal insan, dalam riwayat dikatakan ijamata banu Adam in kata ma'lahu illa min salas. Apabila meninggal anak Adam, terputuslah kecuali 3. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Yang kedua, wa ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, almarhum meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan selama 40 dan dalam akhirat ini. Yang ketiga, waladun saleh yad'ulah, dan anak-anak yang saleh. Alhamdulillah, almarhum mempunyai anak-anak yang saleh yang meneruskan kebiasaan daripada orang tuanya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk memaksimalkan waktu saya harus bicara. Dan ada pesan panitia hari ini selain kita penutupan selawat dari kelompok Al-Muslimin, yang saya hormati juga Bapak Ibu Ketua kelompok Majelis Selawat Nahdlatus Sakirin, ada Bapak Mulyadi SPD. Yang saya hormati juga Ketua dan Jamaah Majelis Selawat Hadiyatus Sakirin. Ada sakit, tapi jemaahnya ada. Baik. Yang saya hormati juga Ketua dan Jamaah Majelis Selawat Nurul Islam. Kebetulan ketua ini di samping saya. Al-Mukarram Ustaz Tajuddin. Yang saya hormati juga Majelis Selawat Al-Muqsidin Ustaz Iswadi. Dan saya hormati jamaah-jamaah Majelis Selawat Al-Hikmah. Saya sendiri ketua. Mudah-mudahan itu semua hari ini yang selawat yang kita panjatkan, mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah SWT. Saya doakan mudah-mudahan ibu sehat semua, dan doakan saya mudah-mudahan sendalnya tidak ada yang tertukar nanti. Sendalnya tidak ada yang hilang. Ya, baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kenapa berapa kali kita Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Pak, kalau tahu dapat jatah 5 Berapa kali kita Isra Mi'raj? Dalam sehari 5 kali. Ibu percaya tak? Bacaan dalam surat yang kita baca itu, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah bacaan Rasulullah Muhammad SAW ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada perkataan as-salatu mi'ratul mu'min. Salat itu mi'ratnya seorang mukmin. Nah, kalau kita sering salat itu, artinya kita mi'rat, berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu, tahiyat yang kita baca itu, itulah dialog Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerima perintah salat. Bapak Ibu, kalau Allah memerintahkan untuk kita melakukan puasa, turun ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah Rasulullah pergi ke langit? Pergi tak Pak? Tidak. Hanya Jibril yang turun. Ketika Allah melarang kita wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Hindarilah zina karena zina itu adalah perbuatan setan. Apakah Rasulullah menerima ayat ini? Rasulullah dibawa ke langit? Tidak. Jibril yang turun. Tetapi karena saking pentingnya salat ini Bapak Ibu, ketika Allah memerintahkan kita salat, kata Allah, wahai Jibril, panggil hamba-Ku yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggil menghadapku. Kira-kira Bu, kalau saya ilustrasikan, kalau kita dipanggil orang pembesar itu tanpa perantara, langsung menghadap yang bersangkutan, penting tak? Penting tak? Penting. Nah, betapa pentingnya ibadah sholat ini, Allah memerintahkan tidak melalui Jibril, tapi Jibril membawa Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Jibril tidak sampai Bu, Pak, di Sidratul Muntaha sampai ke langit ke-7 ya. Kata Jibril, wahai Muhammad, aku sampai di sini saja. Kalau aku sampai menemanimu Sidratul Muntaha, hangus aku. Betul. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu pentingnya ibadah sholat ini Bu. Begitu pentingnya, maka Allah memanggil Rasulullah menghadap untuk menerima. Dari 50
dikurang-kurang sampailah 5 waktu. Itu pun banyak orang yang belang-belang kambing, banyak kambing daripada belang. Betul Bu? Dari 50 itu 5 tinggal. Ya, subuh 2, 4, 4, 3, 2 itu kode. Nah, sekarang apa hikmah daripada Isra Mi'raj? Saya tidak cerita-cerita Isra Mi'raj, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dah tahu ya cerita Isra Mi'raj. Bagaimana perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh dan seterusnya. Saya mengambil hikmah saja. Rasulullah itu menerima perintah salat itu karena di awalnya Rasulullah itu sedih. Tahun itu dikenal dengan Abu Usti, tahun kesedihan. Rasulullah itu meninggal Siti Khadijah, Pak. Istrinya meninggal. Sedih Rasulullah, Pak. Bapak kalau istri meninggal sedih tak? Masih ada dulu. Inilah ciri-ciri manusia tertekan. Di dunia itu sudah tertekan. Tapi kalau orang banyak tertekan di dunia dengan istri, di alam kubur itu dia tidak dapat ajar lagi. Karena malaikat sudah tahu karena di dunia sudah diajar oleh istrinya, kita tidak ajar dia di dunia. Itu. Nah, itulah dari perintah sholat. Nah, saking pentingnya sholat ini, maka dari itu, kalau siapa yang meninggalkan sholat, Allah siapkan neraka namanya masalah kamu di sakar. Apakah yang menyebabkan kau masuk neraka sakar? Kalau lam naku minal musallin, aku di dunia tidak pernah dan sering melalaikan sholat. Saking pentingnya sholat Bapak Ibu, Allah siapkan neraka namanya neraka sakar. Bapak Ibu jangan sebutin nama sakar itu dan neraka. Nama neraka sakar itu, neraka sakar. Tidak masuk neraka, Bu. Neraka itu yang paling ringan itu yang dialami oleh paman Nabi yang namanya Abu Talib. Seringan-ringannya neraka yang dialami oleh paman Nabi masuk neraka pakai terompa atau sendal itu mendidihnya sampai kotak. Ngeri tak? Ngeri tak? Nah Ibu, itu neraka paling ringan. Paman Nabi yang melindungi Nabi, karena ini sudah sekenal Allah, Nabi sampai bermohon kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada pamanku. Turun ayat namanya sebab innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kau tidak bisa memberi petunjuk kata Allah. Urusan petunjuk urusan aku kata Allah. Maka tidak heranmu dalam kehidupan dunia ini ada yang suaminya bagus, istrinya tak bagus. Ada yang istrinya bagus, suaminya begitu dan sebaliknya. Nah, maka dari itu pesan saya, jangan tinggalkan sholat. Jangankan 5 waktu, kata Rasulullah, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ujur, maka dia kafir sungguh-sungguh. Ini bukan saya yang ngomong ya. Ibu bukan tidak mengatakan orang kota kafir kau. Subuhlah tak dibawa orang panjang. Ini Rasulullah yang ngomong. Jangankan 5 waktu saja. Dan perbedaan seseorang bainal mukminin wal kufri tarkus salat. Yang membedakan seorang Islam dan kafir itu apabila dia meninggalkan salat. Dan saking pentingnya juga salat Ibu, Rasulullah itu mencantumkan dalam sebuah hadisnya, barang siapa seorang wanita pertama mengerjakan salat, betul? Puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri dan taat kepada suami, dia bebas memilih pintu surga di mana saja dia akan. Di situ yang peringkat pertama itu sholat. Nah, sholat Bu, maka dari itu jangan tinggalkan sholat. Baik, karena waktu kita terbatas, terakhir saya mau sampaikan dalam rangka kita menghadapi bulan Ramadan ini, saya mau pesan kepada jemaah semua yang tergabung dalam Mitra Warahmah ini. Pertama, kita menghadapi Ramadan, kita siapkan iman. Yang pertama iman, Pak. Karena yang dipanggil Allah itu adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tak ada yang memanggil ya ayyuhalladzina aslamu. Wahai orang-orang Islam. Tidak ada. Yang dipanggil adalah orang beriman. Kalau orang beriman sudah pasti
Islam. Kalau orang Islam belum tentu beriman. Dan benarlah kata Buya Hamka mengatakan, kalau nak menengok orang beriman, tengoklah pada saat sembahyang subuh. Nah, kalau nengok orang Islam, tengoklah pada saat solat hari raya. Ramai tak hari raya? Ramai. Ini sebentar lagi ni, hari pertama puasa ni ramai. Yakin saya. Panitia aku bingung tu. Saking bingungnya, Ustaz Tajudin, Ketua Bajet, Ustaz Badar dan Pak Abdul Ustaz bingung. Saking banyak jemaah ni. Ayatnya kalau kita besarkan meja ni, ramai. Ukur 2-3 hari, makin buang. Nah, inilah orang memperlakukan bulan puasa ini seperti seremoni apa? Dia kira Allah itu hadir dalam bulan puasa ya. Betul tak? Nah, maka dari itu pesan saya, siapkan iman. Dan yang dipanggil adalah orang beriman. Lalu bagaimana ciri orang beriman? Dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan ayat Allah makin bertambah imannya. Nah, kalau ibu nak ngecek iman, tengok dari situ. Kalau orang ajar, kalau orang baca Quran, ada tak tergetar hati ibu, bapak ibu, tergerak. Kalau ada getaran ada, berarti iman kita ada. Kalau tidak ada, kata orang selemba yang itu imannya masih dipertanyakan. Betul ya? Ini iman yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita siapkan adalah amal. Amal soleh. 5 waktu dijaga, kalau bila perlu ditambah ibadah sunnah dibiasakan. 5 waktu dijaga ibadah sunnah, tambah sunnah rawatib. Kata Rasulullah, man salla isrataini asra rakatan fi lailin wa lailatin bunya lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan solat 12 rakaat setiap hari, maka akan dibangunkan rumahnya di surga. Apakah 12 rakaat itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat Pak. Kalau bapak ibu mau dapat rumah di surga, itu janji Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah di surga. Ibu bapak, kalau bayangkan rumah di surga, jangan kita bayangkan rumah di dunia ini Bu. Rumah tipe 60, tipe 36, tipe 1. Tidak bisa dibayangkan indahnya surga. Dalam hadis qudsi dikatakan, "Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatarat qalbi basar." Di surga itu yang tak pernah dipandang oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbayang oleh hati. Itulah indahnya surga. Bayangkan Pak. Maka pesan saya, banyak-banyak amal, perbaiki yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah, apalagi menjelang bulan puasa ini, jangan lupa banyak-banyak baca Quran. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kita ni banyak baca Quran ke banyak nonton YouTube? Jujur, kalau kita nonton YouTube, TikTok 1 jam mungkin tahan melek materi. Betul Bu, jujur kita. Tapi kalau baca Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat English Bu. Padahal kalau siapa yang membaca Al-Quran itu, Al-Quran pahalanya bukan dihitung per surah, bukan dihitung per ayat, tapi tiap huruf dibaca. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanat. Barang siapa yang membaca kitab Allah Al-Quran, bagi dia 1 kebaikan. Wal hasanatu asru amsalha. Dan 1 kebaikan dibalas 10. Wala aqumu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif lam mim berapa? 3 kali 10. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 18 kali 10, 180 kebaikan. Itu Quran. Anehnya sekarang orang enggan untuk baca Quran. Padahal nanti di hari kiamat kata Rasulullah, Iqra'ul Quran.
fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safian li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran menjadi penolong bagi siapa yang membacanya, baik di alam kubur maupun di dunia nanti. Siapa yang baca Quran itu jadi penolong. Ibu ingat baca Quran. Yang terakhir, dalam rangka menghadapi Ramadan, cari ilmu tentang ibadah puasa. Ilmu ini penting Pak. Beramal tanpa ilmu khawatir nanti tertolak. Orang ada yang puasa Pak, saking semangatnya dia puasa itu Bu, ada yang hadis yang mengatakan tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Di pantai tidur Bu, habis sembahyang subuh tidak bangun setengah 6 nak maghrib dah, ada tak? Itu dia mengatakan tidurnya orang puasa itu adalah ibadah kata. Karena tadi ilmu itu tadi. Pantas kata Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyami wal ju'wal atas. Betapa banyak orang yang puasa yang didapat adalah lapar dan haus. Mana tak ada kerja lain, tidur terus. Habis sahur ni subuh tak ada sembahyang, tidur pantai. Bangun tak aman jam 10 setengah 6. Tak lama dah buka dah. Apa nak diharapkan dia pahala dia? Kan ilmu tadi tak tahu. Ada yang kedua, ada orang yang puasa tapi tak pernah sembahyang. Ibu, bapak pernah tak tengok? Pernah tak? Dia puasa tapi tak sembahyang. Ini yang salah besar. Salah besar sekali. Maka dari itu saya katakan ilmu harus ada dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah SWT. Mungkin itu kalau dia sudah 25 menit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bermanfaat hari ini Bu. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga Ketua Mitra Ulama Kota Pontianak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan Allah umur. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau ibadah puasa kita mau terima, kita minta ampun dulu kepada orang-orang, terutama kepada mak dan bapak kita. Kalau mak bapak kita masih ada saat ini, agak dia, cium dia, peluk dia, minta ampun dulu. Nah, mumpung dia masih ada. Kalaupun dia dah meninggal, banyak-banyak doakan dia. Semoga almarhum mendapatkan tempat dan ibadah di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dari para sahabat maaf. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'ti al-wasilata wal fadilah wasyarafa wal darajata wal 'aliyata wal rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala al-darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wa fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana وسلم أرواحنا وسلم ذريتنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غني يا حميد يا بديع يا معين يا رحيم يا ولد اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن
الأسباب. آمين يا الله. اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة